Untuk mengetahui lebih jauh kronologis dari salah urus jenazah wanita di Pematang Siantar, sudah ada kuasa hukum pihak keluarga Efri Sia. Selamat sore, Assalamualaikum Bu Efri. Waalaikumsalam Mas Davi. Baik, Bu Efri bisa dijelaskan apa yang menjadi keberatan dari pihak keluarga terhadap pihak rumah sakit ini, Bu? Sesuai dengan laporan kami di Polresta Pematang Siantar, bahwa kami sudah melaporkan tentang delik penodaan agama pasal 156 huruf A atas perbuatan daripada 4 orang yang disebut sebagai memandikan mayit atas nama almarhum saudari Zakia, yang menurut ajaran agama yang dipahami dan dianut oleh si mayat sendiri adalah beragama Islam. Jadi keluarga si korban merasa sangat keberatan karena fardu kifayah yang dijalankan kepada si mayit almarhumah Zakia tidak sesuai dengan syariat Islam, di mana almarhumah Zakia adalah seorang wanita, tetapi dimandikan mayitnya atau jenazahnya oleh 4 orang pria. Jadi disitulah letak keberatan dari pihak keluarga korban atas perlakuan dari proses pemandian mayat dari almarhumah Zakia. Baik, apakah pada saat proses pemandian jenazah almarhumah ini suaminya diberitahu dan dilibatkan, Bu? Dari keterangan suaminya seperti apa? Tidak, suaminya tidak diberitahu karena proses pemandian itu sendiri itu berlangsung pada malam hari. Pada malam hari di ruang jenazah dimandikan, dan pada saat itu suami almarhumah merasa sangat curiga sehingga beliau coba melihat ke dalam, melihat istrinya sudah dimandikan oleh 4 orang pria dalam kondisi tidak berbusana. Si suami Fauzi sendiri ketika coba melihat ke dalam langsung disuruh keluar, diusir, dan pintunya ditutup. Tidak diperkenankan untuk melihat proses pemandian jasad itu sendiri. Kalau tidak salah, suaminya sempat mengajukan protes kepada pihak rumah sakit. Ketika itu apa yang dilakukan oleh pihak rumah sakit? Benar, Pak Fauzi sendiri sudah mengajukan protes kepada pihak rumah sakit, tetapi pihak rumah sakit mengatakan ini adalah protokol COVID, sehingga proses beliau tidak dihiraukan. Sebenarnya Ibu sudah mendapat informasi belum bagaimana protokol COVID yang diterapkan di rumah sakit tersebut, Bu? Apakah sebelumnya ada juga jenazah perempuan yang dimandikan oleh pria atau seperti apa, Bu, informasinya? Kalau dengan syariat Islam sesuai dengan surat edaran dari MUI, ya, walaupun seseorang terkena COVID, tetap kan harus dimandikan sesuai dengan ajaran agama yang diadut daripada si jenazah sendiri, kan seperti itu. Jadi ketika kita beraudiensi kepada pihak rumah sakit mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai bilal wanita untuk memandikan jenazah yang meninggal, baik itu terkena COVID atau tidak. Pada saat itu mengaku tidak ada petugas wanita, Bu, ya? Iya, tidak ada bilal wanita. Soal apakah itu sudah berlaku sebelumnya atau apa, kami ya tidak tahu kan, apakah ini sudah berlangsung lama atau pada saat kejadian ini pas yang dialami Pak Fauzi itu sendiri. Dan kalau tidak salah ada satu petugas yang sempat memfoto jenazah almarhumah, betul begitu, Bu? Ketika kita beraudiensi dengan pihak rumah sakit, kita pengen lihat foto-foto, mereka mengatakan bahwa ini adalah merupakan dokumentasi yang akan dilaporkan ke atas, ya kan? Jadi pihak keluarga coba meminta dokumentasi itu, saya bilang jangan, nanti justru itu menghilangkan barang bukti, biar saja pihak polisi yang akan menyita itu. Baik Bu Evi, nanti kita lanjutkan kembali. Ini ada informasi terkait beberapa waktu lalu pihak rumah sakit telah meminta maaf atas salah urus jenazah wanita yang dimandikan oleh 4 pria. Ini dia, kita dengarkan. Kami dari Rumah Sakit Dr. Jasamin Saragi, Pematang Siantar, memohon maaf secara khusus kepada keluarga almarhumah Zakia dan secara umum kepada Bapak Ibu umat Islam
dan juga kepada MUI Kota Pematang Siantar yang atas adanya kesalahan prosedur di dalam pelayanan fardu kifayah yang terjadi pada tanggal 20 September 2020 di unit instalasi forensik dan kamar jenazah RSUD Dr. Jasamen Saragi. Yang kedua, bahwa RSUD Dr. Jasamen Saragi Kota Pematang Siantar akan segera memperbaiki prosedur pelayanan atau yang sering disebut dengan SOP dalam pelayanan fardu kifayah yang selanjutnya akan berkoordinasi secara intens kepada MUI Kota Pematang Siantar. Ya, baik. Kami lanjutkan perbincangan kami dengan Ibu Efrisia. Bu Evi, tadi sudah didengarkan bahwa pihak rumah sakit sudah meminta maaf begitu, kemudian sudah melakukan koordinasi dengan MUI. Apa tanggapan Ibu? Kita kan bicara pidana ya Mas ya. Kita bukan bicara perdata. Sampai saat ini para pelaku secara in person, secara pribadi tidak pernah meminta maaf langsung kepada pihak keluarga si korban. Jadi kalau pihak rumah sakit meminta maaf itu mungkin secara institusi, tapi secara pribadi pihak pelaku yang 4 ini belum pernah sama sekali meminta maaf kepada keluarga korban, terutama suami almarhumah Zakiah, Pak Fauzi. Baik, artinya 4 orang dari petugas rumah sakit belum melakukan atau belum minta maaf secara langsung. Sejauh ini, apakah sudah melakukan koordinasi, Bu, atau konfirmasi kepada pihak rumah sakit di mana ini keempat orang ini? Kami gini Mas ya, kami tidak mau terlalu seolah-olah kami ini butuh permohonan maaf mereka. Tidak, kami tidak butuh permohonan maaf mereka. Kami hanya butuh penegakan hukum. Kalau mereka merasa perbuatan mereka salah, tidak disuruh pun mereka akan minta maaf. Tapi kalau mereka merasa perbuatan mereka benar, ya terserah, tapi jalur hukum sudah kami tempuh dan kami sudah menerima SPTPL dari Polresta Pematang Siantar nomor 431 tahun 2020 tentang penodaan agama. Baik, Bu Evi, kami sekali lagi ingin mengkonfirmasi kembali, disebutkan sebelumnya jenazah almarhumah ini suspek COVID-19. Apakah hasilnya sudah positif atau seperti apa, Bu? Kalau dari keterangan dari suami almarhumah sendiri, istrinya itu non-reaktif. Kalau hasil swab katanya belum sempat di-swab karena sudah meninggal dunia. Jadi non-reaktif kata beliau. Non-reaktif namun diperlakukan jenazahnya seperti pasien positif COVID begitu, Bu ya? Betul, betul. Baik, kemudian setelah ini apakah Ibu sudah mendapatkan informasi pihak rumah sakit sudah memberikan sanksi kepada 4 petugasnya ini atau belum, Bu? Seperti yang kami katakan sebelumnya, kami tidak melakukan koordinasi kepada pihak rumah sakit karena itu internal mereka lah. Kalau mereka masih memikirkan segi kemanusiaan, ada kejahatan terhadap hak-hak dari perempuan, tentu mereka harus melakukan sanksi kepada petugas yang melakukan pemandian mayat tersebut. Dan mereka tentu akan memberitahukan kepada kami. Tapi sampai saat ini kami belum ada mendapatkan kabar apakah sudah diberikan sanksi atau tidak. Kalau koordinasi dengan MUI sendiri seperti apa, Bu? Kalau koordinasi dengan MUI siap mengawal kasus ini sampai nanti kasus ini di pengadilan. Dan ormas-ormas yang di masyarakat juga memberikan dukungan dalam hal ini. Jangan ada main-main dalam memproses kasus ini, Mas. Baik, kemudian artinya MUI sudah akan mengawal kasus ini hingga tuntas, ya. Bu ya. Nah, kemudian laporannya sendiri sudah mencapai tahap mana, Bu, saat ini, Bu? Itu kan kita membuat laporannya pada hari Jumat ya, pukul 2:30 sore. Jadi kita langsung di BAP dengan penyidik. Tapi untuk siapa penyidik yang sebenarnya itu kan perlu waktu 1 minggu penunjukan penyidiknya yang sebenarnya. Kemarin itu penyidiknya masih penyidik yang piket. Jadi tahapan itu masih dalam pemeriksaan korban sendiri, suami almarhumah. Bu Evi, ada banyak pihak ini khususnya di Sumatera Utara yang mendukung langkah Ibu dan juga korban ini untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Apa yang membuat banyak dukungan mengalir kepada Ibu dan keluarga ini? Gini Mas Davi ya,
Mungkin ini akumulasi dari beberapa peristiwa yang terjadi di Indonesia. Sehingga ketika hal ini benar-benar nampak di depan mata, ada pelanggaran-pelanggaran syariat terhadap seorang muslimah yang meninggal dunia, secara emosional masyarakat khususnya kaum muslim di Pematang Siantar merasa tergerak agar hal ini jangan terulang kembali. Memanusiakan manusia. Jangan karena mereka punya wilayah di sana, artinya mereka sebagai tuan rumah dalam hal protokol COVID, kemudian keluarga si korban juga menyerahkan sepenuhnya kepada pihak rumah sakit, kemudian pihak rumah sakit semena-mena bertindak. Jadi ini adalah akumulasi dari segala sesuatu yang sebenarnya selama ini sudah terpendam. Tapi mudah-mudahan masyarakat di Kota Pematang Siantar, khususnya kaum muslim, tetap akan menjaga kondusifisme di seluruh Kota Pematang Siantar. Baik, saya ingin kembali ke Pak Ridwansyah. Halo, Pak Ridwansyah, Anda masih bersama kami? Halo, Pak Ridwansyah. Ya, sayang sekali. Kami mohon maaf pemirsa, kami sudah mencoba untuk mengkonfirmasi dengan pihak MUI Sumatera Utara, namun nampaknya terputus. Kemudian saya ingin kembali lagi ke Ibu Evi. Ibu Evi, terakhir Ibu Evi, apa harapan Ibu Evi dan juga keluarga atas kasus ini, Bu Evi? Harapan kami sangat besar kepada Bapak Kapolres Pematang Siantar yang baru saja dilantik di Kota Pematang Siantar. Kami ingin laporan kami tentang penodaan agama ini diproses secara profesional dan kami ingin penyidik yang profesional. Karena kemarin itu kami tidak puas dengan penyidiknya. Tidak puas seolah-olah Bapak Fauzi ini tersangka. Padahal beliau ini adalah saksi. Tapi perlakuannya beliau ini seolah-olah dijadikan tersangka sampai saya diusir karena saya protes. Karena kita ingin mendudukkan hukum acaranya. Beliau ini adalah pelapor, bukan tersangka. Jadi kami harapan ke depan kepada Bapak Kapolres yang terhormat, berikanlah kami penyidik yang profesional agar kasus ini dapat selesai dengan cepat karena ini adalah isu yang sangat sensitif. Begitu, Mas David. Baik, terima kasih Ibu Evi Rizia. Kita tunggu terus perkembangan kasusnya seperti apa, Bu. Terima kasih sudah bergabung di Special Report. Selamat sore.